السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Kita dalam keadaan sehat walafiat, punya kesempatan dan waktu luang untuk kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan dengan cara kita duduk di majelis ilmu, menambah keilmuan, menguatkan, mengingat-ingat kembali pelajaran. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, mengokohkan keimanan, ketakwaan kita sehingga kita mampu berjalan di atas sunnah nabinya dan diwafatkan di atas agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullah salamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang ketika seseorang mencintainya dan cinta itu kepadanya akan membawa dia masuk ke dalam sorga. Sebuah surat yang ketika seseorang mencintainya dan cinta itu akan membawa dia masuk ke dalam sorga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dahulu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya dengan surat tersebut, dalam setiap 5 waktunya sholatnya, dia nggak baca surat lain kecuali surat itu. Ya. Tentu dia mengulang-ulang bacaan surat itu. Memang suratnya pendek, Pak, cuma 4 ayat. Dia mengulang-ulang. Setiap sholat 5 waktunya nggak pernah baca surat lain, seolah-olah Al-Quran hanya surat itu saja. Dan itu bukti cinta dia kepada surat itu. Dia begitu mencintainya, bukan karena 4 ayat saja, Pak. Kalau kita kan lebih mengulang-ulang suatu surat dalam Al-Quran yang kita baca dalam sholat, kan lebih karena faktor jumlah ayat. Secara umum, Pak, ya. Sehingga kita mencintai sebuah surat dan mengulang-ulang membacanya dalam sholat karena faktor pendek panjangnya ayat. Ini memang pas surat ini terdiri dari 4 ayat, yaitu surat Al-Ikhlas. Sampai Nabi SAW bertanya, ada apa dengan engkau? Seolah Al-Quran hanya surat Al-Ikhlas aja tuh. Ya. Subuh bacanya Al-Ikhlas, nanti sholat zuhur dia bacanya juga Al-Ikhlas, sholat asar dia juga bacanya Al-Ikhlas, dan demikian seterusnya, selalu begitu.
Maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah, tidaklah aku lakukan hal demikian kecuali karena memang aku sangat mencintainya. Ya karena memang sahabat ini begitu faham tentang kandungan di dalamnya. Sebab di dalam surat Al-Ikhlas, di situ Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keesaan dirinya, bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Sehingga surat ini memiliki kedudukan yang begitu besar, keutamaan yang demikian tinggi, sampai Nabi SAW dalam hadis mengatakan, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Ini surat, Pak, kalau dibaca pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kalau orang baca surat Al-Ikhlas 3 kali saja, itu pahalanya setara dengan khatam Al-Quran. Pahalanya setara dengan khatam Al-Quran. Tapi tentu pahala basicnya, Pak, ya. Dalam amalan itu ada basic pahala, Pak. Ya. Jadi basic pahala menghatamkan Quran dia dapat. Tapi tentu orang yang menghatamkan Quran dengan effort yang besar, jelas. Orang yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Pak, dengan orang yang menghatamkan Quran, baca normal 3 bulan baru khatam, ya pahalanya gedean yang baca Quran 3 bulan, Pak. Dengan orang yang baca Al-Ikhlas hanya mungkin 3 menit selesai. 3 kali Al-Ikhlas 3 menit mungkin selesai. Dengan orang yang menghatamkan Quran 3 bulan lamanya, tiap hari dia baca, 3 bulan baru kelar tuh khatam Quran 30 juz. Tentulah secara pahala antara yang ini dan yang itu tentulah nggak sama. Tapi secara basic sama. Secara basicnya sama. Karena Nabi mengatakan surat Al-Ikhlas dibaca sekali setara dengan sepertiga dari Al-Quran. Nanti kalau dianggap sama dengan pahala khatam Quran, orang bacanya Al-Ikhlas melulu, Pak. Cukup 3 kali sehari udah dapat pahala khatam Quran tuh. Yang lain nggak kebuka, Qurannya baru terus tuh. Yang lusuh di halaman surat Al-Ikhlas doang. Sedangkan ada sekian ratus lembar dalam Al-Quran, oh masih baru. Lah bacanya Al-Ikhlas doang. Maksud dari hadis Nabi tadi ingin menggambarkan betapa besarnya kedudukan, keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Bukan mendorong orang, yuk antum cukup baca 3 kali, udah dapat pahala 1 Quran khatam. Bukan itu motivasinya. Ya. Motivasinya adalah surat ini demikian agung dan besar pahalanya. Jadi mereka yang rutin baca surat Al-Ikhlas mendapatkan pahala yang demikian besar. Di dalam surat tersebut Allah mengikrarkan dirinya, memberitakan bahwa dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk disembah. Sebab sesuatu yang disembah selain Allah, sedikit apa banyak, Pak? Ya banyak. Terlepas memenuhi syarat atau enggak, faktanya yang disembah selain Allah banyak. Mulai dari makhluk hidup bernyawa ada, binatang ada, benda mati ada, makhluk halus ada. Itu kan macam dan ragam sesembahan manusia hari ini kan banyak, Pak. Semuanya tidak memenuhi syarat untuk disembah. Yang memenuhi syarat untuk disembah hanya satu, yaitu Allah. Surat itulah menjelaskan tentang perkara ini. Sebab ketika Nabi diutus di tengah umat manusia, sesembahan selain Allah banyak ragamnya. Uzair disembah orang-orang Yahudi. Isa ibnu Maryam alaihi salam disembah orang-orang Nasrani. Orang-orang soleh zaman dulu disembah sama musyrikin Arab. Kemudian malaikat juga disembah.
bebatuan, patung, pepohonan disembah oleh masyarakat pada hari itu. Jadi Nabi membawa misi di tengah umat manusia dakwahnya bahwa zat yang memenuhi syarat satu-satunya untuk disembah hanyalah Allah, yang lain tidak. Maka dalam surat itu Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada khalayak manusia. Disebutkan dalam beberapa riwayat asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas. Ada riwayat yang mengatakan ada sekelompok orang-orang Arab yang melontarkan pertanyaan kepada Nabi SAW, entah pertanyaan itu serius, iseng, atau apa, Allahu a'lam. Terlepas dari itu semua, mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, Tuhan antum ini tercipta dari apa? Apakah tercipta dari emas? Apakah tercipta dari perak? Apakah tercipta dari perunggu? Sebab Tuhan-Tuhan yang kami sembah ada yang tercipta dari emas. Ya khususlah kaum sultan nyembahnya patung terbuat dari emas. Kaum yang medium di bawahnya ya menyembah patung terbuat dari perak. Adapun rakyat jelata, kaum marginal, ya buat mereka mah Tuhannya terbuat dari perunggu, lebih murah Pak harga logamnya. Di pasaran itu sekilo paling berapa doang. Ya. Begitulah mereka membagi-bagi kasta. Nah, sehingga mereka bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang nyeleneh. Ya Muhammad, Tuhanmu terbuat dari apa? Ya. Maka kemudian Allah turunkan ayat Allah turunkan surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Di dalam riwayat lain disebutkan asbabun nuzul dari surat itu, datang juga orang-orang Arab bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, sebutkan nasab Tuhanmu. Loh, kalau Tuhan-Tuhan kita ada nasabnya. Karena sebagian sesembahan mereka Pak, itu orang-orang soleh yang hidup di masa lalu, yang kemudian mereka buatkan patung untuk mengenang jasanya, lantas kemudian mereka sembah. Artinya bagi mereka, Tuhan mereka ada nasabnya jelas. Bin siapa, kemudian dia punya anak siapa saja, dan siapa saja ahli warisnya, itu jelas. Coba sekarang sebutkan Tuhanmu nasabnya. Ya Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Maka turunlah surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Dialah satu-satunya sendirian yang menciptakan langit dan bumi. Dialah satu-satunya sendirian yang mengatur segala urusan di dalamnya. Dialah satu-satunya sendirian yang mengatur rezeki dan karunia manusia. Dan dialah satu-satunya tempat manusia beribadah. Tempat manusia memanjatkan doa. Tempat manusia menggantungkan harapan. Dialah satu-satunya sendirian tempat manusia untuk takut kepadanya. Bernazar, berkurban hanya untuknya. Surat itu berbicara tentang itu. Membantah secara tidak langsung ketika orang-orang musyrikin Arab tidak menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Allah adalah salah satu dari sesembahan mereka. Allah adalah salah satu dari sesembahan mereka. Loh Ustaz, emang mereka menyembah Allah? Iya, mereka menyembah Allah. Mereka menyembah Allah Pak. Tapi mereka tidak jadikan Allah satu-satunya sesembahan. Allah menjadi salah satunya. Allah menjadi salah satunya. Itu mengapa mereka dikatakan musyrikin, Pak. Musyrikin itu bukan orang menyembah Nabi Isa. Tok. Kalau menyembah Nabi Isa, tok namanya orang kafir. Kalau menyembah Uzair, tok itu namanya kafir. Dikatakan orang Arab musyrikin karena mereka nyembah Allah dan nyembah selain Allah, Pak.
Karena yang namanya syirik itu kan menduakan. Syirik itu menduakan. Dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Menggantungkan harapan kepada Allah, menggantungkan harapan juga dia kepada jimat. Istighosah kepada Allah, istighosah juga kepada makam keramat. Minta kepada Allah, minta juga kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Seperti fenomena yang kita saksikan hari ini kaum muslimin, Mbak. Ada waktu-waktu tertentu mereka ziarah ke makam-makam yang dianggap keramat, di situ mereka minta. Mereka minta sama itu benda keramat, mereka minta juga sama Allah. Ini yang dikatakan syirik. Ya. Ini yang dikatakan syirik. Maka ada satu kaedah, tidak setiap ada sebuah kaedah, tidak setiap kafir itu musyrik. Tapi setiap musyrik itu kafir. Tidak setiap yang kafir itu musyrik. Jadi orang kafir nggak mesti musyrik. Tapi orang musyrik udah pasti kafir. Ada orang nggak berbuat syirik kepada Allah, tapi dia mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidaklah wajib. Maka secara hukum syar'i dia telah kafir. Mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Mengatakan bahwa zina adalah halal, riba adalah halal, maka sebab ucapan dia telah jatuh ke hukum kafir. Dia kafir meskipun tidak menyekutukan Allah. Tapi orang yang menyekutukan Allah udah pasti kafir. Sehingga Allah berfirman dalam kitabnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, orang-orang musyrikin, mereka dikatakan kafir. Tapi orang kafir belum tentu musyrik. Karena dia tidak menduakan Allah. Di situ dia hanya menuhankan satu, yaitu selain daripada Allah. Karena dikatakan syirik ketika terjadi di situ menduakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Allah katakan kul huwallahu ahad. Dialah Allah, zat yang maha tunggal. Satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk disembah. Karena yang lainnya diciptakan, Pak. Kalau Allah menciptakan, adapun yang lainnya diciptakan dan dilahirkan. Tentu sesuatu yang dilahirkan, yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada, memenuhi syarat nggak untuk disembah? Memenuhi syarat nggak untuk dikatakan Tuhan? Sebelumnya dia tidak ada, lalu kemudian ada, itu pun karena dilahirkan. Bagaimana kemudian dia dipertuhankan? Bagaimana dengan alam semesta sebelum dirinya dilahirkan? Bagaimana keadaan alam semesta sebelum dirinya diangkat menjadi Tuhan? Itu tidak memenuhi syarat. Sesuatu yang dilahirkan dan yang melahirkan tidak memenuhi syarat. Apalagi sesuatu yang diciptakan. Yang memenuhi syarat adalah Sang Pencipta, dan Pencipta hanya ada satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal ini tercermin, Pak, dalam kalimat tauhid. Sehingga kalimat tauhid jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, tidak ada Tuhan selain Allah, ini nggak lengkap, Pak, secara makna. Secara makna tidak menggambarkan hakikat yang ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu kan kalau kita lihat definisinya ya, dia yang menciptakan dan yang lain sebagainya, maknanya kan begitu, Pak. Atau Tuhan itu yang dipertuhankan, yang disembah oleh manusia. Faktanya sesuatu yang disembah oleh manusia ada banyak. Kalau dibilang tidak ada Tuhan kalau tidak ada Tuhan yang disembah, ya, atau tidak ada Tuhan selain Allah, secara makna tidak lengkap. Akan tetapi para ulama mendefinisikan la ilaha illallah, ini penting sekali, Pak. Yaitu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah.
Maknanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Sesembahan selain Allah ada banyak, karena faktanya begitu. Kita nggak bisa pungkiri. Banyak tapi tidak memenuhi syarat. Banyak tapi tidak berhak. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang memenuhi syarat untuk diibadahi sebagai sesembahan. Itu dari ayat yang pertama. Sahabat itu kemudian menganggap surat ini luar biasa. Di saat dahulu orang-orang Arab menyembah sekian banyak Tuhan, tanpa mereka sadari sesembahan itu tidak berhak untuk disembah. Kecuali setelah datangnya Islam dan penjelasan, Pak. Islam dan penjelasan. Kemudian mereka baru terbuka pikiran, oh iya, Tuhan kita yang demikian banyak tidak satu pun memenuhi syarat. Pertama, mereka patung yang dibuat oleh tangan manusia, yang mungkin secara umur baru 100-200 tahun terakhir. Lantas sebelum adanya Tuhan ini, bagaimana dengan alam semesta? Alam semesta sudah berjalan dengan seimbang, Pak. Berarti dia tidak memenuhi syarat dikatakan Tuhan. Ya. Dan seterusnya. Setelah datangnya Islam baru terbuka pikiran mereka, oh iya, betapa bodohnya kami menyembah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Sehingga surat ini menjadi begitu agung di tengah para sahabat. Itulah yang menjadi alasan kemudian dia jatuh cinta berat dengan surat ini. Sehingga 5 waktu bacanya surat ini. Ya. Bukan karena pendek ayatnya, tapi karena faham isi kandungannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah Allah tempat bergantung semua makhluk. Bahkan semua yang disembah selain daripada Allah, bergantungnya kepada Allah. Malaikat disembah, Pak, oleh orang-orang Arab, padahal malaikat bergantung kepada Allah. Manusia kala itu menyembah Isa ibnu Maryam alaihissalam, padahal Isa ibnu Maryam bergantung, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua Allah menjadi tempat bergantungnya semua urusan. Maka seyogyanya, sepatutnya, seharusnya kita pun juga menggantungkan semua urusan hidup kita hanya kepada Allah. Ya. Mereka tidak mampu bertahan. Tidak ada pun satu makhluk yang nekat berani mengatakan saya nggak butuh dengan rezekinya Allah, Pak. Oh, nggak berani, Pak. Oh, selama ini dia hidup dari situ kok. Berapa banyak bilangan nafas yang kita hirup, Pak. Dan itu udara, oksigen Allah yang ciptakan. Sejenak saja kita menghalangi nafas diri kita, mati, Pak. Ya. Kita hidup ini sangat bergantung kepada Allah. Anggota tubuh yang Allah berikan setiap saatnya kita bergantung dengannya, Pak. Ini ginjal sedikit masalah saja asam urat tumbuh, Pak. Masalah saja sedikit. Ketika dia tidak mampu mencerna zat purin, jadilah itu barang yang namanya asam urat. Apalagi kalau sampai gagal ginjal. Biasa nggak bertahan lama, ya kecuali Allah takdirkan umur panjang, Pak. Jantungnya bocor. Ada satu masalah saja dari fisik kita akan berpengaruh secara signifikan. Dan semua ini Allah yang menciptakannya. Allah yang menjaga keseimbangannya. Jadi Allah As-Samad, Allah berdiri sendiri. Meskipun Allah menciptakan arash sebagai singgasananya, bukan berarti Allah butuh dengan arashnya. Ketika Allah menciptakan hambanya untuk satu tujuan beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh dengan ibadah hambanya. Kalau para manusia tidak beribadah kepada Allah, ada yang hilang dari kehidupan Allah, tidak. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, bukan berarti Allah membutuhkannya. Beda sama kita, Pak. Kita buat kursi karena kita butuh untuk duduk di atas kursi. Kita membuat meja karena kita butuh fungsi daripada meja itu sendiri. Kita membuat masjid, membuat atapnya karena memang kita butuh satu tempat di mana kita beribadah dengan nyaman.
Karena kalau kita ibadah di lapangan parkir, hujan kehujanan, panas kepanasan, susah sendiri. Itulah manusia kalau membuat sesuatu karena didorong dari rasa kebutuhan. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah nggak butuh sama sekali. Tapi Allah ciptakan itu semua untuk memenuhi kebutuhan hambanya. Allah menciptakan, Allah mensyariatkan ibadah. Allah nggak apa-apa kalau nggak diibadahi. Tapi kita sendirilah yang butuh dengan itu ibadah. Karena kalau kita tidak ibadah, Pak, kita susah sendiri nanti di akhirat. Kan gitu. Jadi Allah menciptakan, Allah kemudian membuat aturan ibadah, membuat perintah dan larangan demi kebahagiaan hamba itu sendiri. Bukan demi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah ta'ala berfirman, kalau seandainya seluruh makhluk bersepakat, jin dan manusia, mulai dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir kali hidup, mereka bersepakat untuk tidak menyembah Allah, untuk tidak taat kepada Allah, Allah tetaplah Allah, Pak. Allah tetaplah yang maha kuasa. Allah tetaplah yang maha kuat. Hal demikian tidak mengurangi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Justru manusia dan jinlah yang butuh dengan ibadah. Sebab ibadah menenangkan jiwanya, Pak. Kita rasakan kedamaian dan jiwa yang tenang ketika ibadah, Pak. Dan manusia butuh ketenangan jiwa. Kalau manusia jiwanya nggak tenang, yang terjadi kejahatan, Pak. Makanya Allah katakan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, kejahatan, kriminalitas, Pak. Karena apa? Salat membawa kedamaian pada jiwa manusia. Kalau salatnya benar, kalau niatnya benar, kalau salatnya khusyuk. Ya. Kalau ada orang salat berbuat kriminalitas, ada masalah dengan salatnya. Ada masalah dengan cara dia salatnya, bukan dengan salatnya, tapi cara dia salatnya. Benar nggak? Khusyuk nggak? On time nggak? Sesuai dengan petunjuk Nabi nggak salatnya? Itu masalahnya, bukan pada sholatnya. Karena sholat bisa mencegah dari perbuatan kejahatan. Orang yang sholat relatif, Pak, yang menjaga sholatnya, relatif mereka lebih tenang jiwanya, lebih damai. Ya. Sehingga tidak terbersit dalam diri untuk melakukan kejahatan. Ya. Tapi kita lihat negeri yang mayoritas kafir, Pak. Ya. Lihatlah Amerika, bagaimana kejahatan di sana, hitungan menit. Yang namanya sekolahan diberondong pakai senapan mesin, bosan dengarnya, Pak. Dulu kita dengar kaget-kaget, sekarang biasa. Dalam setahun terjadi beberapa kali tuh. Penembakan brutal di sekolah SD, di SMP, di SMA. Dulu kita dengarnya ngeri, sekarang biasa. Setahun udah berkali-kali kok. Ya, belum pembunuhan, belum pemerkosaan, dan yang lain sebagainya, tingkat kejahatannya sangat tinggi. Tingkat kejahatannya masif, brutal. Ya karena memang nggak ada ketenangan dalam jiwa mereka. Tidak ada kedamaian. Nggak ada sholat di tengah mereka. Ya. Jadi ibadah itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Ibadah itu yang dibutuhkan manusia. Seperti misalkan zakat sedekah. Secara tidak langsung zakat sedekah itu obat, Pak, buat hati manusia yang pelit. Manusia punya kecenderungan hatinya pelit. Maka sedekah, maka zakat itu obat, Pak. Orang sering sedekah sembuh penyakit pelitnya. Dan penyakit pelit itu membinasakan. Salah satu yang membinasakan umat terdahulu apa? Pelit, Pak. Orang-orang kayanya pelit, orang-orang miskinnya kemudian menuntut. Ya, brutal. Terjadilah pembunuhan. Karena melihat ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, kemudian orang kayanya pelit. Maka yang terjadi adalah kerusuhan, perampokan, pembunuhan. Maka di antara yang membinasakan umat terdahulu penyakit pelit. Dan kalau sudah terjadi perampokan, pembunuhan dan selain sebagainya, nggak ada ketenangan, Pak, dalam kehidupan manusia. Maka ada mekanisme dianjurkan sedekah, diwajibkan zakat, itu semua untuk mengobati penyakit pelit siapapun yang ada dalam hati seseorang.
Orang kalau gemar sedekah dari yang nominalnya kecil sampai yang besar, tapi terus menerus, itu menghilangkan, mengobati penyakit pelit dalam hatinya. Obat pelit banyak sedekah. Ya, kita membiasakan tuh. Dan lain sebagainya. Jadi ibadah secara umum semua adalah yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka adalah ibadah kepada Allah. Jadi bukan Allah menciptakan ibadah karena Allah membutuhkannya, karena Allah adalah As-Samad. Itu arti As-Samad. Ya. Allah berdiri sendiri. Allah sebagai tempat bergantung. Allah tidak bergantung dengan apapun. Allah menciptakan 7 langit, Sidratul Muntaha, tempat di mana arasnya berada, bukan berarti Allah butuh itu dengan semua. Butuh semua dengan itu, tidak. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sebab sesuatu yang dilahirkan dan melahirkan punya anak, itu bukti kelemahan sesuatu. Sesuatu yang dilahirkan dan melahirkan punya anak, itu bukti sebuah kelemahan. Dan Allah maha kuat. Allah tidak lemah, Allah maha kuat. Yang dilahirkan, Pak, berarti kan dia bergantung sama orang tuanya tuh. Itu bukan sifatnya Allah. Anak yang baru dilahirkan, maka dia akan bergantung kepada orang tuanya. Untuk sekian tahun lamanya, sampai masa kuliah, sampai bekerja, dia mungkin baru bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya tuh. Selama itu dia bergantung transferan, sedekah, infak dari orang tuanya, Pak. Dan itu tanda kelemahan. Maka Allah menegaskan di sini lam yalid wa lam yulad, karena orang-orang musyrikin Arab mengatakan Allah dilahirkan. Dan dilahirkan tanda lemah, melahirkan begitu juga. Orang yang melahirkan anak, ada anak di tengah-tengah mereka, itu bukti bahwa manusia butuh dengan anak, Pak. Memang anak itu ketika dilahirkan butuh sama orang tuanya, tapi orang tua juga jangan salah kira, dia butuh dengan anaknya, Pak. Anak itulah nanti yang akan mewarisi semua harta yang dia cari dalam selama hidupnya. Dia butuh orang yang mewariskannya. Anak itulah yang suatu saat ketika dewasa dan dia tua renta, dia butuh dengan bantuannya, Pak. Nak, tolong antarkan bapak ke rumah sakit, antarkan bapak beli obat, antarkan ini. Dia akan butuh dengan anaknya. Ketika dia tua renta, dia butuh perhatian anaknya. Ya, dia butuh dengan bantuan anaknya. Berapa banyak orang tua hari ini yang tidak mampu menafkahi dirinya, dia dinafkahi oleh anaknya. Artinya bahwa mereka yang dilahirkan dan yang melahirkan, itu menandakan kelemahan. Karena semua saling membutuhkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. As-Samad, tidak bergantung pada siapapun. Justru siapapun bergantung pada dirinya. Dan Allah begitu murka, Pak. Ketika dikatakan Allah melahirkan dan Allah dilahirkan, Allah marah sejadi-jadinya. Dalam sebuah, karena mengapa Allah marah? Karena itu adalah bentuk penistaan terhadap dirinya, bentuk penghinaan terhadap dirinya. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kazzabani ibnu Adam, telah mendustai aku anak Adam, telah menistakan aku anak Adam, wa yu'zini bani Adam, telah menistakan aku anak Adam. Apa maksudnya mendustai aku anak Adam? Orang-orang mengatakan bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali manusia. Mereka mengatakan manusia mati, ya sudah mati begitu saja jadi tanah. Tidak akan dibangkitkan. Allah marah, Pak. Allah akan membangkitkan semuanya dan Allah akan menuntut pertanggungjawabannya. Jadi dusta mengatakan Allah tidak akan membangkitkan. Yang kedua, menistakan aku. Apa artinya menistakan aku? Orang-orang Arab, gak mesti juga orang Arab, ya, orang-orang kafir, ya,
mengatakan kalau aku punya anak dan itu penistaan berat terhadap diriku. Penistaan, penghinaan berat kepada Allah. Mengatakan Allah punya anak. Oleh karenanya Pak, kita sebagai seorang mukmin nggak boleh rela ada ucapan orang yang mengatakan Allah punya anak. Apapun itu, apakah Uzair, apakah Isa ibnu Maryam, kita nggak boleh rela begitu saja dengan ucapan itu Pak. Allah saja murka tuh. Saking marahnya Allah, Allah katakan dalam Al-Quran menggambarkan kemarahannya. Apa kata Allah? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Saking marahnya Allah, saking jengkelnya Allah, Allah gambarkan kemarahannya. Apa kata Allah? Hampir-hampir saja langit ini pecah runtuh. Hampir-hampir saja langit ini pecah runtuh, berserakan. Dan kemudian bumi terbelah. Gunung-gunung meledak. Ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Marah. Oleh karena seorang muslim gak boleh merasa ridho dan rela. Ada orang bilang Allah punya anak. Ridho aja gak boleh Pak. Apalagi ngucapin selamat Natal ya. Waliyadzubillah. Ini kenapa para ulama melihat mengucapkan selamat Natal haram hukumnya Pak. Inilah argumentasinya. Kita sekedar ridho, gak merasa ada yang salah dengan ucapan mereka bahwa Isa adalah anaknya Allah. Itu nggak boleh. Apalagi kita sampai ngucapin tuh dengan atas nama toleransi dalam agama. Ya karena kita di kantor satu grup macam-macam di situ, orang Nasraninya ada banyak. Semua orang ngucapin selamat Natal. Kok saya sendiri doang yang enggak? Rasanya gimana gitu perasaan? Agama tidak dibangun di atas perasaan. Perasaan manusia adalah sesuatu yang paling tidak stabil. Kalau kita membangun sesuatu di atas sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang labil, runtuh Pak keislaman kita. Membangun keislaman di atas yang labil akan runtuh. Seperti bangunan kita bangun di atas tanah yang labil akan runtuh. Begitulah agama. Agama tidak dibangun di atas perasaan. Agama dibangun di atas dalil, di atas Al-Quran, Sunnah, dan faham salaful ummah. Ya. Hanya karena satu grup ngucapin selamat doang, dia ditunggu-tunggu. Ya gimana lagi Ustaz ya, setiap dia lebaran ngucapin selamat Idul Fitri. Bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha juga dia ngucapin selamat. Masa rasanya gimana gitu ya, saya kok nggak balas ucapannya. Rasa-rasanya kok nggak bijak. Loh, kok rasa-rasanya? Loh, agama kok pakai rasa? Agama tidak dibangun di atas rasa. Agama tidak dibangun di atas perasaan. Ya. Kalau Allah murka, ada orang yang mengatakan Allah punya anak, kita ucapkan selamat, kan sekedar ucapan, Ustaz. Loh, Pak. Arti selamat adalah pengakuan. Adalah dukungan. Ya, adalah support. Jadi tidak sekedar itu tidak sekedar sebatas ucapan. Karena kita tidak pernah mengucapkan selamat kepada sesuatu yang berbau kejahatan, Pak. Apakah ada orang mengucapkan selamat kepada pencuri kendaraan dan dia sukses mencuri? Di jalan kita ucapkan selamat, Bang, selamat Bang ya, sukses mencuri. Apa ada, Pak? Pak, selamat ya. Baru keluar dari lokalisasi. Oh selamat nih, berbahagia. Ada? Enggak ada. Kenapa tidak kita ucapkan selamat? Karena kejahatan. Loh, ini perbuatan jahat, Pak. Ketika mengatakan Allah punya anak, perbuatan jahat, Pak. Dan Allah gambarkan kemarahannya dengan langit yang hampir hancur. Bumi yang terbelah, gunung yang akan meledak. Kemudian kita ucapkan dengan ringannya dan mengatakan sekedar ucapan. Pak, ucapan dalam agama
punya konsekuensi yang berat. Tidakkah suami istri bisa bercerai hanya dengan sekali ucapan, Pak? Ucapan apa? Saya cerai kamu. Jadi nggak tuh barang, Pak? Jadi. Dengan ucapan. Orang bahkan bisa keluar agama cukup dengan ucapan, Pak. Masuk ke dalam agama cukup nggak dengan ucapan? Cukup. Dia belum sholat, belum haji, belum puasa, belum zakat. Cukup ngucapin aja udah muslim dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim nggak, Pak? Muslim dia. Belum sholat padahal. Zakat belum, haji belum. Jadi muslim dia. Orang muslim bisa kafir, Pak. Cukup dia menghina satu saja syariat Islam. Cukup satu saja, nggak usah semua. Cukup satu aja syariat Islam dia hina. Ya. Contoh misalkan jilbab. Cukup dia mengatakan, jilbab itu budaya Arab, apa-apaan itu, mengekang wanita. Cukup dia menghina gitu saja. Dan dia keluar dari Islam. Menghina satu syariat. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia. Ya. Suami yang hendak rujuk dengan istrinya, cukup Pak, dengan satu kalimat. Jadi jangan anggap, itu kan cuma ucap. Enggak, ucapan dalam Islam punya hukum beda, Pak. Kita jangan lihat agama kita kayak agama mereka. Mereka mau mengucapin kita selamat Idul Fitri apapun, nggak ada konsekuensinya. Adapun agama kita ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Ya. Bahkan ada beberapa ucapan yang seriusnya dianggap serius, bercandanya dihitung serius, Pak. Kata Nabi SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 ucapan. Seriusnya dihitung serius, bercandanya aja dihitung serius, Pak. Jadi kita nggak boleh main-main dengan ucapan. Yang pertama nikah, Pak. Ya. Ada orang tua, ya karena doyan bercanda, Pak ya, kebablasan candanya dia. Anak gadisnya kemudian, saya nikahkan kepada kamu. Ini kita dalam konteks syarat nikah terpenuhi, Pak. Dia kemudian bercanda tuh. Saya nikahkan anakku kepadamu. Itu laki bilang, iya saya terima nikahnya. Jadi Pak suami istri itu. Bercanda padahal. Tapi jadi itu suami istri. Ini yang dikatakan bercandanya dihitung serius. Nggak boleh bercanda dalam hal-hal semacam ini, Pak. Itu langsung mengikat menjadi suami istri. Itu anak langsung menjadi hak laki-laki tadi. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, talak, Pak. Ya. Jadi dia menggunakan kalimat talak untuk main-main. Ya. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, raja'ah, ya kembali, maksudnya rujuk. Ya. Itu bisa, ya dianggap serius kalau dia meskipun bermain-main. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ini menjadi fenomena yang hari ini di negeri kita dianggap biasa, Pak, mengucapkan selamat Natal. Ya, biarkan mereka dengan ibadahnya. Enggak usah ajarkan kami dengan toleransi agama, Pak. Islam agama yang paling toleran, Pak. Yang paling toleran. Dan toleransi dalam agama bukan menerobos batasan. Toleransi bukan begitu. Nabi sudah mencontohkan kepada kita bagaimana bertoleransi, Pak, dengan umat agama lainnya. Nabi punya tetangga seorang Yahudi. Enggak pernah Nabi ganggu dan enggak pernah merasa terganggu. Itu yang namanya toleran, Pak. Kan yang namanya Yahudi pasti kan ada ibadah di rumahnya. Enggak pernah juga diobrak-abrik karena dia beribadah dalam agamanya tuh. Nabi bahkan punya pembantu orang Yahudi, Pak. Ya, nggak ada kita yang punya pembantu orang Yahudi. Nabi punya pembantu orang Yahudi, Pak. Tapi Nabi dakwahi dan pada akhirnya masuk Islam. Ya. Itu kurang toleran apa, Pak? Orang-orang yang melayani Nabi sehari-hari orang Yahudi, Pak. Nabi bukan kemudian, wah ini harus dibinasakan nih. Enggak, dibina, Pak. Tidak dibinasakan. Dibina sama Nabi sampai dia masuk Islam. Ya. Jadi jangan ajarkan kita untuk bertoleransi yang tidak ada batasnya. Ya.
Dahulu ketika kaum muslimin menguasai Konstantinopel yang sekarang jadi Turki, tidak ada satupun bangunan gereja yang diruntuhkan, Pak. Sampai Hagia Sophia dibiarkan berdiri. Bukan hanya itu, dan gereja lainnya dibiarkan. Ketika kaum muslimin masuk Andalusia, Spanyol, dan berkuasa hampir 800 tahun, Pak, tidak satupun ada bangunan gereja yang dipugar, Pak. Yang diruntuhkan, nggak ada. Mereka beribadah setiap hari Ahad rutin, nggak dihalang-halangi, nggak diobrak-abrik, dibiarkan boleh, Pak. Yahudi di sinagognya, Nasrani di gerejanya itu berjalan ratusan tahun. Itu yang namanya toleransi, Pak. Kita tidak mengganggu ibadah mereka, biarkan mereka kebaktian. Cara ibadah mereka memang begitu. Iya, tapi kan nyanyi-nyanyi, ya lu tinggal tutup kuping aja. Tidak kita diperintah dalam agama kita ambil pentungan, kita obrak-abrik seperti sebagian saudara kita lakukan, nggak begitu. Biarkan, cara agama dia begitu. Ya, biarkan aja. Kecuali kalau dia parkir kendaraan di carport rumah kita, Pak. Nah, itu kita komplain tuh, Pak. Ya tolonglah, parkirnya jangan di carport kita. Lah bahu jalan masih kosong. Kebaktian parkirnya di depan, keluar masuk rumah kita. Nah, itu yang kita komplain, Pak. Kalau kebaktiannya, ya memang cara ibadahnya begitu, mereka nyanyi-nyanyi mau apa? Nah, kita biarkan. Itu namanya toleran, Pak. Nggak diganggu ibadahnya. Kita nggak nuntut mereka, yo ikut sholat Jumatan bareng sama kita. Kita nggak perlu. Apalagi kita ikut kebaktian ke gerejanya, kita juga nggak perlu. Ya. Jangan kayak sebagian orang yang di mana ada pengajian dibubarkan, di mana ada kebaktian mereka lindungi dan beri keamanan, Pak. Nah, ini kan keblinger, Pak. Di mana mereka dengar ada kajian sunnah, oh bubarkan. Oh, di mana ada kebaktian, ada biksu, ya long march dari negaranya ke Borobudur, oh di servis, full servis, Pak. Tidurnya di masjid, MCK-nya di masjid, makannya di masjid. Ya, kebaktian oh dijaga, seolah-olah mereka tinggal di negeri kaum muslimin teroris semua tuh. Mereka kalau kebaktian mau diobrak-abrik sampai dijagain, Pak. Nah, itu kan keblinger itu. Ya. Giliran pengajian yang beda visinya dengan mereka dibubarin, giliran yang beda keyakinan, dijagain. Ini kok udah aneh, Pak. Udah aneh ajaib itu. Ada orang Islam yang kayak gitu. Ya, jadi bukan seperti itulah toleransi dalam agama. Makanya dikatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, ya udah cara mereka beragama, ya udah itu bagi kalian aja. Nah, bagi kami cara agamanya seperti ini. Anda nggak perlu ikut agama Lebaran, Idul Fitri bersama, nggak perlu. Kita pun juga nggak perlu ikut dalam Natal bersama. Ya, silakan masing-masing melaksanakan agamanya sendiri-sendiri, tanpa yang ini ganggu yang ini ganggu yang itu. Itu namanya toleransi, Pak. Ada batasnya. Ya, ini Natal bersama, ngucapin Natal, iya. Natal bersama di kantornya juga, iya. Ya Allah, kayak nggak punya agama, Pak. Habis itu dia punya prinsip dalam agama. Nggak ada yang tersisa dari agamanya, Pak. Kalau orang ngucapin Natal dan kemudian Natal bersama, nggak ada yang sisa dari agamanya, Pak. Tongkrongannya doang muslim, dalamnya nggak nyisah, Pak, keislamannya. Fisiknya muslim, nggak nyisah keislamannya, Pak. Itu kan masalah prinsip bener, Pak, ya. Allah marah kok dibilang punya anak, ini dia rayakan bersama hari perayaan anaknya Tuhan. Allah katakan dalam kitabnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan konsep trinitas. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Isa itu anaknya Allah. Yang jelas, Pak. Ya, maka prinsip ini yang kita pegang.
Berbuat baik sama tetangga non-muslim, kita kirim makanan, dia kirim makanan yang halal kepada kita, boleh Pak. Cuma jangan pas momen Natal, lagi rame ya tetangga Natal bersama, kirimin air mineral, kurang kesian. Bukan gitu Pak. Kirimin nasi bungkus, tamunya banyak, repot nanti. Bukan itu. Carilah momentum lain untuk berbagi. Ya, jangan pada hari raya yang itu mensupport, mendukung ya kegiatan agama mereka. Biarkan. Ya, kalau mereka mau bantu pembangunan masjid, dulu Al-Ikhlas gitu Pak ya. Saat Al-Ikhlas dulu dibangun Pak, ada beberapa non muslim di Taman Sari, saking tolerannya mereka, ya membantu Pak, ikut ngecor Masjid Al-Ikhlas. Ya kalau mereka mau seperti itu, ya silahkan, kita nggak larang, tafadhol gitu. Ya, terserah, ya kita ucapkan terima kasih. Tapi jangan berharap kami kalau antum bangun gereja kita ikut ngecor tuh. Kalau antum nggak ada batasan dalam agama, tafadhol silahkan. Tapi dalam agama kita ada batasan. Kita berbuat baik kepada Anda, ya anjuran dalam agama, tapi tidak masuk dalam ranah semacam ini. Tidak kemudian kita sumbang sekian ratus sak semen. Kemarin dia nyumbang pas bangun Al-Ikhlas tuh. Kita balas. Enggak gitu Pak. Ya. Jadi batasan tentang toleransi dalam agama sangat jelas. Dalam agama Islam sangat tegas. Ya. Kemudian dalam suratnya, ayat yang terakhir Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setara Pak dengan Allah. Tidak sekufu. Dia tidak setara. Ya, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan menciptakannya, kemampuan mengatur alam semestanya, kemampuan memberikan karunia rezeki kepada hambanya, nggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang setanding, karena Allah nggak punya tandingan. Sesuatu yang punya tandingan, ya berarti ini lemah Pak, masih bisa ditandingi tuh. Minimal dia bisa berimbang. Enggak, ini yang berimbang aja nggak ada. Apalagi dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna besar ini itu termaktub di dalam surat Al-Ikhlas. Makna yang begitu agung, yang begitu besar. Allahu a'lamu bishawab. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada pertanyaan barangkali silakan. Silakan. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan status para pemimpin ya di negeri ini yang secara protokoler, ya mereka bisa mengayomi semua, termasuk menghadiri berbagai macam perayaan lintas agama yang ada. Bagaimana semestinya sikap mereka? Sebetulnya mereka bisa bersikap Pak. Kan ada perangkat-perangkat yang setahu saya ya, dalam pemerintahan ada perangkat-perangkat itu yang bisa ditugaskan, ya, bisa ditugaskan mewakili dirinya dalam perayaan-perayaan lintas agama yang tidak seagama dengannya. Yang kalau saya tahu ya di Kementerian Agama itu ada sendiri nanti dalam acara-acara, nggak mesti, nggak wajib, maksudnya bisa diwakilkan, ya, bisa diwakilkan dia dengan perangkat lain yang memang seagama dengan perayaan lintas agama tersebut. Ya, memang ini ujian yang berat bagi mereka para pemimpin Pak ya. Ya untuk berani bersikap, untuk mengatakan, ya kan sebetulnya kepala negara nggak ada yang bisa menekan sebetulnya Pak ya.
Kalau kepala negara itu nggak ada yang bisa memaksa. Ya, yang penting dia bisa mendelegasikan seseorang yang bisa mewakili negara, kan gitu. Mewakili negara, misalkan orang ya Hindu, Buddha, Kristen, ya mewakili saja dalam acara mereka. Ya, adapun pemimpin, ya karena beda keyakinan. Cuma karena kita sudah terbangun selama ini seolah-olah harus nggak boleh dilanggar protokol dan lain sebagainya, ya terbentuklah akhirnya kemudian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tradisi yang dikatakan dengan kearifan lokal? Mereka melarung sesaji, Pak. Bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai, mereka ada tradisi melarung sesaji, kepala kerbau, kambing, jajanan pasar. Itu biasa dilarung di tengah laut. Nah, biasanya itu kalau hendak musim melaut, Pak, ya, para nelayan musim melaut itu biasanya melakukan ritual itu dulu di bulan-bulan tertentu. Ya, dengan melarung kepala kerbau. Kalau mereka ditanya, pasti, Pak, pasti jawabannya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Apakah ucapan itu kemudian memastikan acara itu jadi boleh? Tidak, Pak. Ya, karena ini dilakukan sebagai rasa, kalau dia lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan dengan cara melarung kepala kerbau. Emang Allah makan kepala kerbau? Allah makan jajanan pasar? Cara bersyukur kepada Allah bukan begini. Itu adalah upaya mereka menutupi tujuan utama. Apa, Pak? Sesembahan kepada penunggu laut. Kalau di selatan, penunggunya siapa, Pak? Nyi Roro Kidul. Kalau di utara pantai, siapa penunggunya, Pak? Den Ayu Lanjar. Perempuan semua, Pak, dua-duanya. Saya nggak tahu tuh gimana tuh. Ya, mitosnya. Kenapa penjaganya perempuan semua tuh? Selatan Nyi Roro Kidul, sini Den Ayu Lanjar. Jadi ada keyakinan di tengah masyarakat Jawa bahwa penunggu inilah yang menentukan, Pak, tenang bergejolaknya gelombang di tengah lautan. Penunggu inilah yang menentukan sedikit banyaknya hasil tangkapan. Itu dalam tradisi Jawa di masa lalu. Kemudian tradisi ini dipertahankan, sedikit dipoles. Ya, karena memang masuk orang masyarakat Jawa masuk Islam kan berbondong-bondong, Pak, ya. Maka tradisi ini dipertahankan dan sedikit dipoles. Tadi dengan alasan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah bukan gini caranya. Allah nggak makan jajanan pasar, Allah nggak makan kepala kerbau. Jadi kepala kerbau dan jajanan pasar, ya itu ditujukan kepada setan penunggu lautnya, Pak. Ya, setan penunggu lautnya. Dan seperti itulah terus berjalan. Kemudian dipoles dengan yang membuka acara Pak Ustadz, ada tausiah, ada doa, ada sholawat. Ya, dipoles begitu, Pak. Justru setannya seneng, Pak. Karena kalau langsung larung sesaji, orang langsung sadar, syirik nih. Tapi kalau ada bumbu tausiah, ada qori yang baca Quran, setannya makin seneng. Sehingga manusia nggak sadar kalau itu adalah perbuatan syirik. Sehingga manusia yang terjebak di dalamnya makin banyak, itu makin bagus, makin ajib tuh. Setan senang, Pak. Ya, sungguh bumbu-bumbu itu yang diharapkan oleh setan. Tujuan syiriknya dapat, ya, meskipun harus dengan bumbu-bumbu seperti ini, Pak. Ya. Makanya setan itu tidak mengajak manusia kepada kemungkaran yang jelas. Karena orang kalau diajak pada kemungkaran yang jelas, langsung dia, ini bisikan setan nih. Tapi diajak kepada kemungkaran yang halus. Tetap jatuh dalam kemungkaran, tapi dengan cara yang lebih halus. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Pak Senandar, silakan Pak Senandar. Ya. Seperti apa contohnya? Iya. Iya. Iya, tadi pertanyaannya bagaimana dengan praktek ya? Bagaimana akad pernikahan sebagai bentuk pembelajarannya kepada siswa?
Di kelas misalkan ada ilustrasi, peraga dan lain sebagainya. Apakah kemudian hal itu mengikat? Ya tentu tidak. Mengapa tidak mengikat? Ya karena ya dia bukan orang tua si perempuan kan gitu. Kan yang bisa menikahkan kan bapak si perempuan, Pak ya. Makanya saya katakan tadi, ucapan tadi itu mengikat jika semua rukunnya terpenuhi, Pak ya. Ini benar, bapak ini adalah bapak kandung si perempuan. Kemudian maharnya ada. Dan kemudian saksinya juga ada. Kemudian ya dia pura-pura seperti acting dalam sinetron lah, Pak. Ya. Itu kalau ternyata perempuan itu anak kandung si laki-laki ini, jadi tuh Pak barang. Ya. Mereka cuma acting aja sih, tapi jadi. Cuma kalau tadi kan peraga nggak mungkin kan orang tua perempuan dihadirkan, saksinya kan enggak, kan hanya peraga siswa aja. Ya tentu konteks seperti ini tidak mengikat sama sekali. Allahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.